Kami bersyukur ada Ibu Linda Hayati yang memiliki hati begitu mulia, meringankan beban kami. Anak-anak ini pada waktunya akan kami kembalikan ke sana untuk membangun gereja Tuhan. Tuhan membalas kebaikan Ibu, memberkati Ibu, memberikan umur panjang, menjaga kesehatan Ibu, dan juga seluruh keluarga dan keluarga besar. Terima kasih banyak Ibu Linda Hayati. Biar Tuhan yang membalas semua kebaikan hati Ibu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, andalkan Tuhan. Mari kita menaruh harapan yang penuh kepada Tuhan, karena kita tahu, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya yang datang berseru dan berharap kepadanya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan satu video yang menurut saya begitu inspiratif antara seorang pimpinan gereja dengan seorang anak Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur, bangga, berterima kasih kepada Tuhan atas perkenanan dan kesediaan dari seorang hamba Tuhan yang saya hormati, yaitu Pendeta Dr. Randus Hendra Gunawan. Beliau adalah pemimpin kami selaku Ketua Umum Majelis Pusat Sinode GKRI. Saya menyampaikan satu kesaksian kepada beliau, adanya seorang anak Tuhan yang bernama Ibu Linda Hayati yang baik hati, memberikan beberapa jas untuk dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang benar-benar atau sungguh-sungguh membutuhkan. Ketika saya menyampaikan hal ini kepada hambanya, Ketua Umum Majelis Pusat Sinode GKRI, Pendeta Dr. Randus Hendra Gunawan, beliau sangat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan beliau dengan segala kerendahan hati berkenan untuk mengucapkan melalui video terima kasih yang mendalam kepada Ibu Linda Hayati. Untuk tidak menjadi penasaran, mari kita saksikan tayangan menarik berikut ini. Salam, selamat sore, salam kenal kepada Ibu kekasih Ibu Linda Hayati. Saya Pendeta Hendra Gunawan selaku Ketua Umum Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia mengucap syukur, banyak terima kasih buat kebaikan hati Ibu yang mempersembahkan pakaian berupa jas yang kelak akan dipakai oleh anak-anak mentawai ketika mereka melayani, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah menjawab sehingga mengirim Ibu untuk ikut meringankan beban kami, membantu pemuda-pemudi mentawai. Mereka ada 10 orang yang sedang kami bina, kami gembleng. Bukan saja mereka dididik dari sisi pengetahuan teologi yang kelak mereka akan menjadi hamba Tuhan, tapi kami juga mendidik mereka dari sisi karakter, kebiasaan, sifat, sikap, behavior, supaya mereka menjadi hamba Tuhan yang baik, yang rendah hati,
yang tulus, yang jujur. Kami sengaja memanggil mereka dari Mentawai karena kami mengetahui di Mentawai yang semula penduduknya 100% Kristen dan Katolik, sekarang sudah merosot, tinggal 70%, yang 30% sudah beralih ke kepercayaan lain. Banyak yang sudah menjadi mualaf. Tentu ini keprihatinan bagi kita semua. Kami bersyukur ada Ibu Linda Hayati yang memiliki hati begitu mulia, meringankan beban kami. Anak-anak ini pada waktunya akan kami kembalikan ke sana untuk membangun gereja Tuhan. Tiap satu orang harus membangun satu gereja. Memang nanti kami akan mencari sponsor supaya tiap anak ada sponsornya. Mereka bukan hanya bisa membangun gereja, mereka juga punya usaha tetap yang sederhana sehingga bisa menghidupi mereka dan keluarganya kelak ketika melayani Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Ibu. Mudah-mudahan ada waktunya saya bisa berjumpa dengan Ibu. Terima kasih banyak buat uluran tangan, kebaikan hati, dan juga doa Ibu untuk anak-anak Mentawai. Tuhan membalas kebaikan Ibu, memberkati Ibu, memberikan umur panjang, menjaga kesehatan Ibu, dan juga seluruh keluarga dan keluarga besar. Terima kasih banyak Ibu Linda Hayati. Biar Tuhan yang membalas semua kebaikan hati Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan sekaligus menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya, Ketua Umum Majelis Pusat Sinode GKRI, Pendeta Dr. Randus Hendra Gunawan, berkaitan dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas perkenanannya telah menaruh hati yang tulus bagi Ibu Linda Hayati untuk memberikan berkat Tuhan berupa pakaian jas kepada 5 orang mahasiswa asalnya dari Mentawai. Sekarang ini memang sedang dipersiapkan, digodok, dibentuk untuk memiliki pengetahuan teologi yang mumpuni dan juga untuk memiliki karakter, kredibilitas, integritas yang benar-benar dipersiapkan, dan nantinya mereka ini akan diutus ke Mentawai untuk membangun pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, kabar baik, kebenaran, kabar keselamatan. Ini merupakan satu contoh yang patut kita teladani. Di satu sisi seorang pemimpin tertinggi sebuah sinode terbuka hatinya dengan penuh sukacita didasari kerendahan hati. Benar-benar dari lubuk hati terdalam mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Hayati yang telah berkenan memberikan 5 jas. Tentunya jas yang baru yang diberikan kepada 5 mahasiswa yang sedang direkrut dan dipersiapkan di Sekolah Tinggi Teologi saat ini. Di sisi lain, kita patut bersyukur, berterima kasih karena apa yang dilakukan oleh Ibu Linda Hayati menjadi sebuah inspirasi penting bagi kita, di mana di tengah-tengah masa-masa sulit, masa-masa sukar oleh karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Tapi Ibu Linda Hayati berkenan, terbuka hatinya, digerakkan dan didorong oleh Tuhan untuk memberikan berkat berupa jas kepada hamba-hamba Tuhan yang sangat membutuhkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama, kemarin itu ketika kami mengambil berkat jas ini, termasuk juga pakaian-pakaian layak pakai dari rumah Ibu Linda Hayati, ada 2 orang ikut
mengambil jas dan pakaian layak pakai tersebut. Dan ketika sampai di rumah, mereka langsung ambil. Saudara dikasih Tuhan, mereka juga ikut diberkati karena mereka yang bawa mobil ke sana, sekalipun memang kita sewa ya. Karena mereka juga meminjam mobil orang lain. Setelah itu saudaraku, saya punya tim semacam majelis pengerja di sini. Selama ini saya belum bisa memberikan jas kepada mereka. Dan tentunya saya juga memberikan kepada mereka, ada 3 orang, masing-masing jas, tidak ikut celananya, untuk mereka pakai nanti sebagai majelis jemaat, pelayan Tuhan dalam memimpin perjamuan kudus, dalam mengumpulkan persembahan, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi saya sangat banyak sekali merasakan kasih Tuhan melalui Ibu Linda Hayati yang baik hati. Dan setelah itu saya sudah mengirim jas kepada seorang hamba Tuhan, Bapak Ella yang ada di Jember. Beliau ini adalah seorang yang sebenarnya tidak secara khusus menggembalakan membangun gereja atau membangun jemaat, tapi beliau ada di garis depan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain di luar sana. Setelah saya kabari dan sudah saya kirim kepada beliau jas tersebut, beliau sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan, dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Hayati. Sudah ada videonya yang saya sudah unggah di YouTube. Silahkan ditonton, itu adalah konten yang memberikan inspirasi, merangsang kita untuk berbuat apa yang bisa kita buat kepada orang lain. Nah, sebentar lagi saya akan mengirimkan 3 jas lagi kepada hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang ada di Riau. Dan jembatannya adalah seorang sahabat saya yang dulu bersama-sama dibentuk di Sekolah Alkitab Misi Indonesia di Surabaya. Beliau adalah pendeta Aquila Garuda Sembiring, yang juga satu sinode dengan kami. Dan kebetulan marganya sama dengan Ibu Linda Hayati. Beliau juga sangat kaget, bangga dan senang, karena sudah cukup lama tidak memikirkan untuk membeli jas. Saudaraku, karena ada hal-hal tertentu lain yang perlu diperjuangkan, dibangun dan dipikirkan di tengah-tengah pergumulan pelayanan. Beliau juga sangat bangga. Dan nanti kita akan melihat bagaimana mereka membuatkan konten video yang menarik, sehingga hal ini bisa menginspirasi banyak orang. Barangkali nanti ada orang yang berkata, Pak Pendeta, apa yang diberikan tangan kiri tidak boleh tangan kanan tahu. Saudaraku, itu konteks kalau tujuan, motivasi, alasan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu supaya dipuji orang, ya itu sudah mendapat upah, yaitu pujian itu. Tapi di sisi lain, firman Tuhan tegas berkata, saudaraku, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, kegiatan jemaat Korintus ternyata telah menjadi perangsang, pendorong, pemberi motivasi, inspirasi bagi banyak orang. Mereka yang memberikan kepedulian dan bantuan kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, itu bisa menjadi perangsang dan pendorong orang lain untuk berbuat, sehingga hidupnya bukan sekedar diberkati oleh Tuhan, tapi hidupnya dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini clear. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang memiliki pikiran yang picik, miskin, dan kerdil, memahami ayat firman Tuhan dengan seenak udel kita, saudara. Karena ternyata tidak mungkin firman Tuhan itu kontradiksi satu dengan yang lain. Bahkan di dalam
Filipi pasal 4 ayat yang kelima jelas berkata begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara dikasih Tuhan. Tidak mungkin kebaikan hati seseorang akan bisa diketahui, dilihat, dirasakan, dinikmati oleh orang lain kalau itu diam-diam saja. Apalagi di sini ada penekanan diketahui semua orang. Yang penting kita luruskan motivasi. Manusia melihat rupa, Allah melihat hati. Marilah kita memberi ini sama seperti Ibu Linda Hayati. Memberi ini bukan dengan satu tekad dan tujuan maksud supaya dipuji orang sehingga beliau semakin dihormati orang. Bukan itu, dangkal sekali kalau begitu. Beliau memberikan ini karena beliau digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus untuk berbuat sesuatu yang berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi para hamba Tuhan. Termasuk beliau, saudaraku, memberikan 500 piece pakaian yang layak pakai. Jujur saja, saya sebagai pendeta hamba Tuhan, saya mengambil beberapa untuk saya pakai karena memang kaos-kaos di rumah yang tanpa kerah hanya 1-2 saya punya. Padahal kalau di rumah itu kan gerah. Kita butuh pakaian-pakaian yang praktis, tidak usah pakai kerah sehingga membantu kita untuk lebih enak. Saya sangat senang. Saya ambil beberapa, Ibu Linda Hayati, kalau nonton ini. Ya, istri saya juga ambil. Bahkan anak saya juga mengambil beberapa yang dibutuhkan. Karena selama ini, dalam perjuangan pelayanan, sudah cukup lama kami tidak membeli pakaian-pakaian di rumah. Tapi Ibu Linda Hayati begitu luar biasa, mulia dan rendah hati, serta baik hatinya, saudara. Sebelum diberikan ini, di laundry dulu semua. Laundry pakaian 500 piece itu udah berapa? Sudah diberikan dengan cuma-cuma, baik pakaian layak pakai maupun jas. Tetapi sudah terlebih dahulu pakaian layak pakai di laundry, saudara. Ini luar biasa. Tindakan dan perbuatan yang tulus murni seperti ini perlu disuarakan, didengungkan, diberitahukan kepada banyak orang. Dengan tujuan bukan hanya sedangkal supaya Ibu Linda Hayati dipuji. Tidak. Tapi biarlah hal ini membuka, mencelikan mata hati, mata rohani banyak orang untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dengan dampak kehadirannya menjadi berkat bagi sesama manusia, khususnya bagi mereka yang betul-betul sungguh-sungguh sangat membutuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan dengan sebuah ketulusan, kesungguhan, kerelaan hati, kesukaan dari hambanya Pendeta Dr. Randus Hendra Gunawan selaku pimpinan kami Ketua Umum Majelis Pusat Sinode GKRI mengucapkan terima kasih atas pemberian pakaian berupa jas kepada 5 mahasiswa dan 1 orang sebagai bapak asrama yang mendampingi mereka di bidang akademik juga. Jadi 6 jas kemarin saya kasih, nanti dalam bagian berikutnya videonya akan saya tunjukkan. Begitu indah, menarik, dan inspiratif. Saya mau kasih tahu apa yang dilakukan oleh Pendeta Dr. Randus Hendra Gunawan adalah bagian dari beliau menerapkan firman Tuhan. Apa dasarnya? Saya baca Roma 16 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Seorang Rasul Paulus, Rasul besar yang dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa. Bahkan kalau saya teliti dengan cermat, Rasul Paulus lebih luar biasa hebat dipakai oleh Tuhan dalam melakukan kehendaknya, memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, dibanding dengan para rasul yang lebih senior daripadanya. Tapi sekalipun Rasul Paulus dipakai Tuhan secara besar demikian, secara luar biasa demikian, bahkan mayoritas perjanjian baru adalah tulisan tangan Rasul Paulus atas tuntunan pimpinan penerangan Roh Kudus yang mengilhamkannya. Rasul Paulus tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Priscilla dan Aquila yang hanya memiliki jemaat yang digembalakan di rumah mereka. Luar biasa, saudara. Ini merupakan contoh terobosan yang harus terus kita gaungkan, dengungkan, dan suarakan.
Supaya jadilah kita orang-orang Kristen apapun status jabatan kedudukan kita, untuk senantiasa dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan kesungguhan mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah dipakai oleh Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan berkat kepada kita atau kepada orang-orang yang sedang kita persiapkan. Amin, saudaraku. Kiranya apa yang disuguhkan oleh hambanya Pendeta Dr. Andus Hendra Gunawan selaku Ketua Umum Majelis Pusat Sinode GKRI, dan juga apa yang dilakukan oleh Ibu Linda Hayati yang baik hati, bahkan beberapa catatan penting saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.